Halo gengs, gimana nih menurut kalian chapter 327? Seru atau B aja? Nah, intinya sih pada chapter 327 hanya ada 2 poin penting. Pertama terkait dengan pelatihan Jiwoo, kedua terkait dengan siapakah yang akan bertarung atau menerima tantangan Jiwoo terlebih dahulu. Dan seperti yang Mimin sampaikan pada video diskusi sebelumnya, kayaknya si Juryo nih termakan hasutan dari adiknya, yaitu untuk melawan Jiwoo. Tapi tentu saja ia harus meminta izin dulu kepada kakeknya. Dan sayangnya apapun alasan yang diberikan oleh Juryo, Veramon tidak mengizinkan dirinya untuk bertarung melawan Jiwoo. Lalu yang kedua, ini nih yang agak menarik. Kayaknya si Duk nih masih ingin banget balas dendam kepada Jiwoo. Secara dia sudah dikalahkan 2 kali. Kayaknya mendengar tantangan terbuka dari Jiwoo, si Duk kepancing lagi. Oleh sebab itulah ia meminta bantuan dari seniornya untuk bisa membalas dendam. Tapi sayangnya dari sudut pandang Royce, Duk tidak akan pernah bisa mengalahkan Jiwoo karena bakatnya masih berada di bawah Jiwoo, dan itu membuat Duk frustasi hingga pada akhirnya seseorang tak dikenal pun muncul. Nah, karena Duk masih berada di dalam markas Frame, jadi kita asumsikan saja nggak mungkin ada pihak eksternal yang tiba-tiba menyelinap ke dalam markas Frame hanya untuk bertemu dengan Duk. Oleh sebab itulah kemungkinan sosok yang menemui Duk dan berkata apakah kau ingin mengalahkan Jiwoo itu adalah bagian dari organisasi Frame. Tapi pertanyaannya, siapakah master dari sosok tersebut? Kayaknya nggak mungkin bawahan dari Schneider ataupun Sufri. Atau jangan-jangan ada top 10 lainnya yang belum terungkap, di mana ternyata ia adalah bagian dari organisasi Frame. Atau mungkin juga nih ya, sosok yang menemui Duk itu adalah mata-mata dari organisasi lain yang dikirimkan ke dalam Frame. Kalau menurut para readers gimana? Siapa nih sosok misterius yang menemui Duk? Lalu kira-kira kemungkinan apa yang akan terjadi pada chapter mendatang? Kayaknya pada akhirnya kita akan melihat orang pertama, penerus atau murid dari top 10 yang akan menerima tantangan dari Jiwoo, di mana kemungkinan besarnya adalah Duk lagi. Kayaknya si Duk nih nggak kapok-kapok. Udah 2 kali dikalahkan. 1 kali menggunakan cara licik lagi dibantu oleh si tapi masih kalah juga. Nah, kalau misalkan emang si Duk ini tetap ingin bertarung melawan Jiwoo dan dibantu oleh orang lain juga, terus ujung-ujungnya kalah lagi, kayaknya ini adalah ending dari perjalanan Duk di Manhwa Elicit. Mudah-mudahan gitu sih ya. Pasti para readers juga udah bosen banget ngelihat muka Duk yang ngeselin. Dan pastinya Schneider sebagai master juga nggak mau nerima murid kayak Duk yang memang ia berbakat tapi blow on. Apalagi 2 kali menggunakan cara licik dan tetap kalah. Oh ya, setelah baca-baca komentar dari para readers, banyak nih yang menganggap kemungkinan sosok misterius pada panel terakhir adalah Juryon. Gimana nih menurut kalian? Juryon atau bukan? Kalau kata Mimin nih ya, karena itu masih bagian dari wilayah Frame, gak mungkin si Juryon berani menyusup ke sana. Tapi kalau misalkan ternyata itu tidak masuk bagian dari wilayah Frame, ya mungkin-mungkin aja. Mimin sih gak berharap kalau misalkan itu Juryon. Memang Ian pernah berkata kepada si Jiwoo bahwa ia harus berhati-hati kepada saudaranya. Di luar kelihatan kalem, tapi ternyata hatinya busuk. Kayak Duk waktu awal-awal dah. Di luarnya kelihatan kalem banget. Ternyata sifat aslinya luar biasa ngeselin.
Nah, kalau misalkan menurut para readers gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.